Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi S1 Akuntansi, kelas B3, kelompok 3 untuk mempresentasikan materi pengumpulan dan penilaian bukti audit pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Muhammad Syahrial, NIM 157, yang kedua Dinda Novianti, NIM 171, yang ketiga Muhammad Rahmat, NIM 192, yang keempat Anis Arista, NIM 197, yang kelima Siva Rahmawati, NIM 182, yang keenam Aulia Dwi Rizky, NIM 241, dan yang ketujuh saya sendiri Cutami Rahma, NIM 198. Masuk ke pembahasan materi yang pertama terkait pengertian bukti audit. Bukti audit adalah data utama atau substansi, data pendukung dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor dari kegiatan pemeriksaannya yang dapat dipakai sebagai dasar yang layak untuk menyatakan opini atau memberikan rekomendasinya. Dari segi pandang audit keuangan, bukti audit terdiri dari struktur pengendalian intern, data akuntansi yang terdapat pada catatan akuntansi, serta informasi penguat berupa hasil konfirmasi, penjelasan pihak ketiga, hasil pemeriksaan fisik, bukti berupa dokumentasi, hasil perhitungan ulang, dan juga bukti lisan wawancara atau penjelasan dan sebagainya. Selanjutnya, jenis audit bisa berupa bukti langsung atau tidak langsung, dan juga bukti utama primer atau sekunder. Bukti langsung adalah bukti audit bersifat fakta atau dokumen sah yang langsung terkait dengan kegiatan pemeriksaan. Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti yang harus disimpulkan sendiri oleh auditor. Kemudian bukti utama atau primer ialah misalnya surat perjanjian atau kontrak, surat konfirmasi asli tentang piutang, rekening koran dari bank. Lalu sedangkan bukti sekunder misalnya bila surat-surat tersebut bukan yang asli melainkan kopi, bahkan kadang-kadang sudah dengan coretan atau tanda atau tambahan dengan penulisan tangan. Di dalam bukti audit ada fakta atau bukti hasil analisis bukti angka rupiah nilai penjualan yang tertera pada faktur adalah fakta. Tetapi indikasi ada sesuatu yang perlu pemeriksaan lebih seksama karena nilai piutang tak tertagih yang melonjak adalah hasil suatu prosedur analisis. Selanjutnya ada juga record atau testimonial evidence record. Evidence adalah bukti audit yang berwujud dokumentasi atau catatan, meliputi surat-surat perjanjian atau kontrak, notulen rapat, catatan-catatan akuntansi atau keuangan lainnya, akte atau dokumen lain yang dianggap sebagai bukti audit. Kualitas bukti audit. Kualitas bukti audit ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, yang pertama relevansi, yaitu bukti harus terkait, relevan dan mempunyai hubungan logis terhadap kriteria yang digunakan untuk tujuan pemeriksaan. Yang kedua ada nilai penting atau materiality. Di dalam audit laporan keuangan, suatu kesalahan diukur dari material atau tidaknya kesalahan itu. Dan yang ketiga, kompetensi bukti audit atau kompetensi, yaitu kompetensi bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama dari sah tidaknya bukti dan sumber dari mana bukti audit tersebut diperoleh. Selanjutnya, kualitas bukti audit juga ditentukan dari faktor kecukupan dan kelengkapan bukti, yaitu untuk mengukur cukup atau tidaknya bukti, atau lengkap atau tidaknya bukti yang dikumpulkan agar bersifat subjektif. Jadi sifatnya relatif. Cukup tidaknya suatu bukti sudah dianggap lengkap atau belum itu bergantung pada auditor yang memerlukan informasi. Selanjutnya ada faktor tingkat perencanaan kualitas audit. Nah, di mana bukan suatu yang langsung dinikmati namun merupakan pandangan terhadap hasil audit yang baik ke depannya. Lalu, pertimbangan bukti audit tentang kelayakan bukti audit juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama ada pertimbangan profesional yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Pernyataan standar auditing yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berisi persyaratan tentang bukti audit dan memberikan panduan tentang cara yang harus ditempuh oleh auditor untuk memenuhi persyaratan tersebut. Lalu ada faktor integritas manajemen. Manajemen yang bertanggung jawab atas asersi yang tercantum dalam laporan keuangan. Manajemen juga berada dalam posisi untuk mengendalikan sebagian besar bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen.
Selanjutnya dalam pertimbangan bukti audit juga dipengaruhi oleh faktor kepemilikan publik versus terbatas. Yang umumnya auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik, misalnya PT yang go public, dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas, misalnya PT tertutup. Nah, hal ini disebabkan karena dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik, laporan audit digunakan oleh pemakai dari kalangan lebih luas, dan pemakai laporan audit tersebut hanya mengandalkan pengambilan keputusan investasinya, terutama atas laporan keuangan auditnya. Faktor lain juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Umumnya jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan proses kebangkrutan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur akan meletakkan kesalahan di pundak auditor. Karena kegagalan auditor untuk memberikan peringatan sebelumnya mengenai memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Dalam keadaan ini, auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Di dalam slide ini kita akan membahas pengambil keputusan pengumpulan audit. Dan dalam proses pengumpulan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yakni yang pertama, penentuan prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu. Yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi. Dan yang terakhir, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Lalu, bagaimana sih penilaian evaluasi bukti audit? Yang pertama, bisa lakukan test of control yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, lakukan substantive test yang terdiri dari test of transaction yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat kekeliruan di dalam pemrosesan transaksi yang menyebabkan ketidakakuratan informasi. Lalu ada test of balance or overall result yang bertujuan menjamin laporan yang dihasilkan benar dan akurat. Baik, demikian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan dalam materi pengumpulan dan penilaian bukti audit. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf karena masih banyaknya kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.